Tribun. Sekarang saya berada di jembatan Lubuk Batang yang menghubungkan Lubuk Batang dengan Batu Marta. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2007 ini segera akan diresmikan oleh Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru. Saya informasikan bahwa jembatan yang dibangun sejak tahun 2007 ini dianggarkan selama sebanyak 6 tahap. Jembatan dengan bentang 137,6 meter dan lebar 9 meter ini sebentar lagi akan diresmikan. Jembatan ini menghabiskan dana sebesar 54,8 miliar. Setelah jembatan ini diresmikan, maka akan ada potong kompas ya, akan mempersingkat jarak tempuh dari Lubuk Batang ke Batu Marta sejauh 30 km. Informasikan pula kenapa jembatan ini sampai terkendala begitu lama, itu bukan karena kekurangan dana, tetapi ada kendala masalah ganti rugi tanah, ganti rugi rumah penduduk. Tercatat 21 rumah penduduk yang saat itu belum tercapai harga untuk ganti rugi tanah. Kita informasikan kepada pemirsa Seriput Tribun bahwa untuk 21 unit rumah yang dilakukan ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan selama 2 tahun. 2 tahun dengan menelan dana sekitar 6 miliar untuk 21 rumah penduduk. Kita informasikan pula selain ganti rugi rumah penduduk tadi, ada juga lahan-lahan penduduk perkebunan yang dilakukan ganti rugi tanah untuk menyukseskan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Lubuk Batang dengan Batu Marta. Kenapa pemerintah sangat ini sekali bahwa pembangunan ini akan membuka akses ke daerah kawasan seberang yang merupakan sentra produksi karet, yang merupakan tanaman primadona di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Geser ya. Oh, jangan lewat. Pada tahun 2019 ada 3 OPD yang melaksanakan pembangunannya di Kabupaten Oku. Untuk 2020 ada 4 OPD yang melaksanakan pembangunan di Rumah Sakit Bawang. Ya. Jadi jembatan besi Bukan Bapak yang menuju ke Batu dengan adanya ST3. Ya. Dari sini menuju Kota Negara akan kembali ke tempat semula kepada wabarakatuh. Selamat pagi para tokoh masyarakat, alim ulama Kabupaten Oku. Struktur yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan meliputi perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perpipaan air bersih, internet desa, rumah sakit, dan pembangunan prasarana sarana utilitas di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Anggaran 2019 ada 3 OPD yang melaksanakan kegiatan di sini dengan jumlah 19 kegiatan dengan alokasi dana 131,9 miliar, yaitu Dinas Kominfo dengan kegiatan pembuatan internet desa dengan nilai alokasi dana 80 juta rupiah untuk 3 desa, yaitu Desa Saung Naga, Desa Tanjung Kemala, dan Desa Sukamaju. Dinas Perumahan dan Pemukiman alokasi dana yang digunakan sebesar 2,2 miliar murni APBD dari Provinsi Sumatera Selatan. Dinas PU, Bina Marga dan Tata Ruang dengan jumlah 129,6 miliar yang terdiri dari APBD murni 118
miliar dan bantuan gubernur sebesar 11,5 miliar. Untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan ada 4 OPD dengan jumlah kegiatan 25 kegiatan dengan alokasi dana total sebesar 105,6 miliar. OPD terkait adalah 1. Dinas Kominfo dengan nilai alokasi dana 240 juta yaitu pemasangan internet desa untuk ketiga desa yang dilakukan pada 2019. Kemudian Dinas Kesehatan ada dana alokasi dana bantuan gubernur untuk pembangunan penyelesaian Rumah Sakit Ibnu Sutowo. 3. Dinas Perumahan dan Pemukiman alokasi dana 9,1 miliar terdiri dari APBD murni 3,1 miliar, bantuan gubernur 6 miliar. Marga dan tata ruang dengan alokasi dana 70,8 miliar terdiri dari APBD murni 49,2 miliar dan bantuan gubernur 21,6 miliar. Untuk Cisma Selatan, alokasi dana adalah 148 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan di wilayah Oku Induk. Dengan spesifikasi jembatan dengan panjang 137,6 meter, lebar 9 meter, terdiri dari 1 meter trotoar kiri kanan dan 7 meter perkerasan. Pembangunan jembatan ini sudah dimulai sejak 2017, butuh 13 tahun untuk penyelesaiannya dengan total pembangunan 54,8 miliar. Bapak Gubernur dan Induk berkembangnya pusat pertumbuhan dan sentra aktivitas ekonomi masyarakat. Cuman suaranya udah pas kalau dipakai masker. Bangun itu butuh modal besar, yakni kekompakan. Sinkronisasi. Kompak. Pemerintah kabupaten yang di dalamnya ada pemerintahan eksekutif, ada legislatif. Kompak ke atas, ke provinsi, bahkan sampai ke pusat. Masyarakat. Tadi dilaporkan oleh Pak Bupati. Karena ini partai. Ego sektoral karena ini suku, ego sektoral karena tupoksi, tidak ada di sini. Kalau kita sudah bicara membangun, kita harus satu persepsi. Hari ini kita bisa dengan bangga dan penuh rasa syukur mendirikan tenda di atas jembatan yang sangat didambakan. Pola penanganan yang atas dasar penyerahan kabupaten kota yang tidak bangunan melalui bantuan gubernur secara khusus, itu pun saya buat. Rekan-rekan media, kami mohon untuk tidak terlalu mendekat. Selanjutnya, akan kita mulai dari fisik dan non-fisik di Kabupaten Ogan Komerinulu. Telah secara resmi dilaksanakan. Semoga kehadiran infrastruktur ini dapat meningkat. Nilai politik mereka tidak mampu. Ini ke doa ya. Yuk. Ini jembatan Ogan 4. Yang saat ini jembatan Ogan ini sudah memiliki 12 jembatan. Adik-adiknya daripada jadi ini belum. Padahal ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kadang persoalannya kecil, masalah pembebasan dan lain sebagainya. Nah inilah pola pendekatan ini saya ajak Pak Bupati, Wali Kota, DPRD, semua baik provinsi, kabupaten untuk persuasif menjelaskan terhadap dampak pembangunan ini dengan masyarakat. Ini contohnya. Siapa nyangka Batu Mata Unit 3 itu bisa tembus Lubuk Batang dengan
sekejap mata. Waktu sebentar. Waktu yang singkat, mengecilkan biaya transportasi, otomatis juga menekan biaya produksi bagi hasil-hasil pertanian masyarakat di sini. Mudah-mudahan Kabupaten Oku ini yang hari ini kita tandai peresmian infrastrukturnya akan menjadi lebih maju lagi. Ya. Oke, Pak Bupati. Pak Bupati mau wawancara juga ya? Iya. Oh, iya. Siko. Oke, yo, Pak Bupati di sana. Oke, yo. Pak, bertahun-tahun mangkrak akhirnya diresmikan juga oleh Pak Gub. Apa sih kendala selama ini? Bukan meresmikan saja, tapi menyelesaikan. Oh, jembatan DPRD provinsi, DPRD kabupaten, masyarakat menyampaikan dengan saya, maka alokasi pendanaan provinsi setelah 2 tahun APBD berjalan di era saya fokuskan di infrastruktur. Kewajiban provinsi untuk jalan provinsi selesai. 95% sudah selesai. Artinya 5% cuma pemeliharaan. Nah, sekarang dari anggaran yang ada, kita bagi secara proporsi. Sesuai dengan kebutuhannya di kabupaten kota. Tapi saya syaratkan untuk pembangunan yang berdampak. Bisa melalui teman-teman DPRD provinsi, bisa antar KPU-an. Dulu kan 70. Mudah-mudahan ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Lebih dekat 2 atau 3 kilometer. Untuk tahapan selanjutnya kira-kira apa? Pelengkapan jalan? Karena jembatan itu kan belum selesaikan secara utuh. Apa yang belum selesai itu adalah pengaspalan. Nah, tahun depan ini akan diaspal. Tembus ke daerah sekitar. Aman 2 minggu itu biasanya bukan, biasanya dapat duit 2 minggu belakangan ini setelah karet naik nih. Jadi 100.000 dapat lagi. Ya. Kalau cuma 2,5 juta bulan kan berarti. Oh dia, yang bagian ini lain lagi. Tapi cukup lah untuk makan. Ya. Kamu juga? Siapa namamu? Ahor. Oh, bukan dari Tiongkok. Sambil jalan yuk, sambil jalan yuk. Mana Dewan Provinsi? Ayo, voting. Oh, sandung sana. Jauh yang cukup bangun. Ambil jarak. Baru campur Agustus.